Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak cerdas dan hebat. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran ke-6 dengan muatan bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan seni budaya dan prakarya. Baik, bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, disimak ya penjelasan Ibu supaya kalian paham. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar cara menemukan ide pokok pada sebuah paragraf. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Langkah kedua, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok. Langkah yang ketiga, mengembangkan kalimat yang berisi ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Dan langkah yang terakhir, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Baik, supaya anak-anak memahami bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, mohon diperhatikan gambar berikut. Mari kita amati gambar tersebut. Gambar tersebut adalah gambar kandang kelinci milik Pak Obi. Pak Obi dan Deva sedang membersihkan kandang kelinci. Setelah mengamati gambar, mari kita coba membuat paragraf dari gambar tersebut. Diingat ya, langkah-langkah dalam mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Langkah yang pertama, menentukan ide pokok. Dari gambar tersebut, ide pokoknya adalah membersihkan kandang kelinci. Sekali lagi, dari gambar tersebut, ide pokoknya adalah membersihkan kandang kelinci. Selanjutnya, langkah yang kedua, membuat kalimat yang berisi ide pokok. Kalimatnya adalah, hari Minggu pagi, Deva dan Pak Obi membersihkan kandang kelinci. Langkah yang ketiga, mengembangkan kalimat yang berisi ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Pak Obi memberikan Deva sarung tangan dan keranjang. Setelah menggunakan sarung tangan, Deva mulai membantu Pak Obi. Rumput, sisa-sisa makanan dan kotoran kelinci dibersihkan. Setelah terkumpul, Deva memasukkannya ke keranjang. Deva sangat senang karena sudah membantu Pak Obi membersihkan kandang kelincinya. Pak Obi mengucapkan terima kasih karena Deva sudah membantunya. Sekarang, kandang kelinci Pak Obi sudah bersih. Langkah selanjutnya, menyusun kalimat-kalimat yang tadi menjadi paragraf yang padu sehingga susunan paragrafnya sebagai berikut. Hari Minggu pagi, Deva membantu Pak Obi membersihkan kandang kelinci. Pak Obi memberikan Deva sarung tangan dan keranjang. Setelah menggunakan sarung tangan, Deva mulai membantu Pak Obi. Rumput, sisa makanan, dan kotoran kelinci disapu. Setelah terkumpul, dimasukkannya ke keranjang. Deva sangat senang karena sudah bisa membantu Pak Obi. Pak Obi mengucapkan terima kasih karena Deva sudah membantunya. Sekarang, kandang kelinci Pak Obi sudah bersih. Nah, dari paragraf ini ya, satu paragraf padu ini ternyata terdiri dari
satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Diingat, dalam satu paragraf ini terdiri dari satu kalimat yang berisi ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Ide pokok paragraf ini adalah, coba dilihat ya, kalimat yang Ibu tunjukkan ini. Nih, hari Minggu pagi, Deva membantu Pak Obi membersihkan kandang kelinci. Nah, kalimat yang Ibu tunjukkan ini adalah dinamakan ide pokok. Sedangkan kalimat yang lain dinamakan kalimat pengembang. Jadi, dalam satu paragraf terdiri dari satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Baik, sudah paham penjelasan yang Ibu berikan tadi? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ya. Mari kita amati kedua hewan berikut. Ya, yang pertama, ini hewan apa ya? Betul. Gambar pertama adalah kucing. Kemudian gambar kedua, gambar apa? Iya, betul juga. Gambar kedua adalah gambar semut. Apa sih perbedaan antara kucing dan semut? Iya, kucing memiliki tulang belakang, sehingga kucing dinamakan hewan vertebrata. Sedangkan semut tidak memiliki tulang belakang, sehingga semut dinamakan hewan invertebrata. Apa sih perbedaan yang lain antara hewan vertebrata dan invertebrata? Disimak ya. Perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata yang pertama memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Perbedaan yang kedua, hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang terdiri dari kepala, leher, badan, dan kaki. Sedangkan hewan invertebrata memiliki susunan tubuh yang masih sederhana. Selanjutnya, hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan atau anus. Sedangkan hewan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Jadi, supaya lebih jelas perbedaan antara hewan vertebrata yaitu kucing dan semut, mari kita lihat kerangkanya ya. Ini gambar hewan kucing dan ini gambar kerangkanya. Yang mana sih yang dinamakan tulang belakang? Yang Ibu tunjukkan ini dinamakan tulang belakang, sehingga kucing ini dinamakan hewan vertebrata. Kalau semut, coba diperhatikan, ini gambar semut. Di sampingnya ini gambar kerangka semut. Nah, dari gambar kerangka ini kita lihat bahwa semut ini tidak mempunyai tulang belakang, sehingga semut termasuk hewan invertebrata. Jadi, diingat ya perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata, yaitu kalau hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Baik, sudah paham
tentang perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Ternyata hewan vertebrata dan invertebrata ini bisa kita buat model sederhananya ya dari bahan-bahan yang mudah kita dapatkan di lingkungan kita seperti kardus, kemudian tanah liat, dan plastisin. Adapun langkah-langkah dalam membuat model sederhana hewan vertebrata dan invertebrata adalah yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Satu contoh bahan yang Ibu ambil di sini adalah kardus. Kemudian selain kardus, kita butuhkan pensil, lem, dan gunting. Selanjutnya langkah yang kedua, kita pilih jenis hewan yang akan dibuat. Kalau di sini Ibu pilih hewan vertebrata yaitu kuda karena di daerah Sumbawa ini banyak hewan kuda. Anak-anak bisa memilih hewan yang lain seperti sapi, kemudian ayam, ikan, dan hewan invertebrata seperti siput, kemudian cacing, dan cumi-cumi. Kemudian langkah yang ketiga setelah memilih jenis hewan yang akan dibuat yaitu kita gambar pola pada kardus menggunakan pensil atau menggunakan ballpoint-nya. Nah, setelah selesai menggambar pola, kita potong kardus sesuai dengan pola. Kemudian langkah terakhir yaitu merangkai bagian tubuh menjadi bentuk hewan dan akhirnya jadilah model sederhana hewan vertebrata dan invertebrata yang kita buat. Nah, ini ya contoh yang sudah Ibu buat. Ibu buat polanya dulu, kemudian Ibu gunting bagian-bagian pola tersebut menjadi bagian kepala, bagian badannya, ekor, kemudian bagian kakinya. Setelah Ibu potong, kemudian Ibu gabungkan, Ibu rangkai bagian-bagian ini sehingga terbentuklah model hewan vertebrata dan invertebrata. Karena Ibu membuat kuda, jadi model hewannya di sini adalah model hewan kuda. Baik, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.